Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Takut Hilaf. Beres acara, Axel dan sang istri sudah langsung pulang. Sementara penghulu dan rombongan juga langsung diantarkan oleh Syam. Kalian juga istirahat, pulangnya besok saja, karena biar bagaimanapun ini juga rumah kalian. Tuan Mahesa bertutur sangat lembut. Ia masih mencoba merangkul hati seorang Helios, yang sampai detik ini masih menyikapi segala sesuatunya, bahkan kepadanya penuh keangkuhan. Cole tidak suka dengan cara Helios bersikap kepada orang tuanya. Ia refleks mendekat kemudian memeluk sang papa. Papa, maaf kalau aku banyak salah. Kamu ya, minta maaf terus. Justru papa yang harusnya minta maaf. Papa yang banyak salah ke kamu sayang. Balas Tuan Mahesa yang langsung membalas pelukan Cole. Air matanya luruh lantaran ia teringat alasan sang putri justru berakhir menikahi Helios. Aku benar-benar terkejut, masih sulit percaya kamu akan melakukan ini. Namun bisa aku pastikan kamu menjadi salah satu laki-laki paling beruntung di dunia ini karena kamu sudah dipilih Cole. Calvin yang baru saja menghampiri Helios sengaja menyikapi suami dari adiknya itu dengan dingin. Jika Helios ibarat pangeran buruk rupa, Calvin merupakan putra mahkota sangat tampan. Kulitnya saja tak kalah lembut dari kulit Cole sang adik. Jangan gengsi-gengsi, manusia sekarang makin nekat. Enggak lajang, janda bahkan masih berstatus istri orang. Selagi memang menarik dan bikin mereka nyaman, istri orang pun tetap diembat. Lanjut Calvin yang yakin. Walau Helios sudah langsung tertarik kepada Cole, gengsi Helios yang terlalu besar akan membuat adik iparnya itu menyiksa dirinya sendiri. Gengsi hanya akan membuat hidup kamu makin susah. Lanjut Calvin yang juga sekalian pamit. Helios mendengkus sebal. Enggak jelas banget, batinnya mengomentari ceramah dadakan dari seorang Calvin. Apa kalian mau makan dulu? Kalau iya, sekarang juga papa siapin. Ucap Ibu Alea yang memang selalu perhatian. Tuan Mahesa berangsur menatap Helios yang sedari tadi hanya diam. Biar nanti Cole yang urus saja, takutnya Helios enggak nyaman kalau ada kita. Pada akhirnya, Tuan Mahesa juga mengajak sang istri pergi dari sana dengan harapan Helios akan merasa jauh lebih nyaman karena hanya berdua dengan Cole. Tentunya, ia juga berharap Helios bisa memperlakukan Cole dengan jauh lebih manusiawi. Enggak apa-apa, Helios dingin ke kita, yang penting dia peduli ke Cole. Bismillah, pelan-pelan pasti saling sayang, lirih Tuan Mahesa berbisik-bisik kepada sang istri yang ia rangkul penuh cinta. Cole melepas kepergian orang tuanya dengan hati yang terasa perih. Hati Mas sama sekali enggak tersentuh diperhatikan orang tuaku seperti tadi. Mereka tulus loh, Mas. Mereka sayang Mas, bukan hanya sayang ke uang Mas. Lirih Cole sembari meratap tak habis pikir sang suami. Sayangi orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena kalau sudah enggak ada, hanya doa yang mampu menyatukan ikatan kita. Lirih Cole lagi yang kemudian menggandeng tangan kiri Helios. Awalnya Helios yang terlalu terkejut, justru mirip orang linglung. Dan ketika ia mencoba menyudahi gandengan Cole pun, ia terlambat melakukannya lantaran Cole tak mau melepaskannya. Dosa loh, kalau Mas nggak mau nyentuh aku, anak kiai, masa nggak ngerti, cibir Cole sengaja nyindir Helios. Tak diduga, pria itu mendadak membopongnya. Namun tentu saja bukan adegan romantis karena yang berusaha Helios lakukan adalah melemparnya. Mas,
Jantung sama punggungku masih belum aman, rengek Cole yang sudah mendekap erat tengkuk Helios menggunakan kedua tangannya. Niat hati membuat Cole takut, yang ada ulah Helios justru membuat Cole makin menempel kepadanya. Cole bahkan sampai mendekap kepala Helios, kemudian membenamkan wajah di kepala suaminya itu dengan sangat leluasa. Hentikan, jangan seperti itu, lirih Helios sengaja memberi Cole peringatan. Cole yang masih membenamkan wajahnya di ubun Helios langsung tersenyum jahil. Dalam hitungan detik, ia sengaja mendaratkan bibirnya di pipi kanan Helios. Helios refleks menahan napas, panas dingin dan benar jadi tak karuan karena ulah Cole. Ayo kita pulang biar kamu ketemu Pak Mul. Kesal Helios sengaja mengancam Cole yang ia ketahui tidak menyukai Pak Mul. Ih, ngapain? Nggak jelas banget. Ih mas, sebal Cole yang minta diturunkan dari dekapan Helios karena sampai detik ini, pria itu masih membopongnya. Tinggal di kamar Cole membuat seorang Helios harus berurusan dengan apa yang serba pink. Yang paling membuat Helios risih, tentu keadaan di sana yang sampai dihiasi kelambu warna pink. Cole yang memimpin langkah, menatap tak habis pikir Helios yang masih saja sibuk dengan kebenciannya sendiri. Mas, mau aku siapkan makan apa minum? Tanya Cole sambil membuka pintu lemari pink di sebelahnya. Enggak perlu, singkat Helios yang jujur saja hanya asal menjawab. Namun, mata kirinya langsung melotot ketika ia memergoki isi lemari yang Cole buka, berisi koleksi gaun malam. Mas, aku harus pakai yang mana? Mas, mau aku pakai yang mana? Lembut Cole benar minta pendapat. Wajah bingung seorang Helios tak membuatnya takut. Namun ketika pria itu menatapnya dengan tatapan marah, ia langsung menunduk takut. Cole menyimpan kembali kedua gaun malam transparan yang sempat ia keluarkan. Satu gaun berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Ya sudah, Mas, enggak usah buru-buru. Sekarang aku mau langsung tidur. Tapi kalau memang Mas butuh sesuatu, Mas langsung bangunin aku saja, ya. Cole beranjak duduk di pinggir tempat tidurnya. Ia membuka cadar kemudian jilbabnya. Cole melakukan itu sambil tetap memunggungi Helios. Kemudian ia sengaja menggerai rambutnya yang sempat terikat, dan berakhir tidur sambil memunggungi Helios yang masih berdiri di seberang sana. Cole menutupi tubuhnya menggunakan selimut pinknya yang tebal sekaligus lembut. Memangnya aku kurang menarik? Ya, pikir Cole bingung, kenapa kebencian Helios kepadanya benar tidak bisa ditawar. Masa iya aku harus jadi kak cinta? Membayangkan itu saja, hati Cole sudah remuk redam. Enggak kebayang andai Mas Helios sampai menjadikanku pelampiasan. Enggak kebayang andai alasan Mas Helios menyentuhku hanya karena Mas Helios menganggapku sebagai kak cinta, batin Cole lagi. Baru membayangkan saja, hati Cole sudah tak karuan. Dan Cole jadi tidak bisa tidur apalagi di seberangnya, Helios juga tak kunjung mendekat. Cole berangsur duduk tanpa menyingkirkan selimut hangatnya dari tubuhnya. Mas, boleh aku mengajukan syarat? Tanya Cole setelah tatapannya tertuju kepada Helios.
Jangan terus-menerus berdiri di situ, nanti kaki Mas capek, lanjut Kole masih bertutur lirih. Aku terlalu takut dekat dengan dia. Takut hilaf, batin Helios. Sebenarnya Helios tidak mau dekat apalagi sampai berbagi tempat tidur sekaligus selimut dengan Kole. Namun, kedua kakinya sudah melangkah mendekat, bahkan kini saja, ia sudah sampai duduk di hadapan Kole. Kole meminta syarat apa? Pikir Helios yang selain takut hilaf, ia juga jadi penasaran. Helios tidak akan pernah lupa. Dulu, ketika ia membantu Cinta memindahkan Kole yang pingsan ke tempat tidur kini ia dan Kole berada, sebuah insiden membuat bibir mereka menempel. Kejadian tersebut terjadi di awal pertemuan mereka. Awal pertemuan yang sudah langsung membuat seorang Kole pingsan gara terlalu syok melihat wajah Helios yang buruk rupa. Orang ini, kaku dan arogannya beneran kebangetan, jengkel Kole merasa sangat gregetan kepada Helios. Dia sengaja menjaga jarak karena dia merasa harus menjaga jarak, menjaga tubuh dan cintanya buat Kak Cinta, pikir Kole yang kemudian berdeham. Aku penasaran, sebenarnya isi kepala Mas itu apa? Apakah semua yang terjadi masih kurang jelas? Sebelum ini pun, alasan akhirnya kita kembali ada, juga karena Mas sudah tahu dari Mas Excel, kan? Dalam hatinya, Kole juga merasa tak habis pikir, kenapa Helios masih berharap kepada Cinta. Padahal kata kasarnya, selain sudah mempermainkan Helios, Cinta juga dengan sengaja telah membuang Helios. Mas masih penasaran ke Kak Cinta? Mas nggak apa hanya jadi laki cadangannya. Mas tahu, kan, Kak Cinta baru putus status dengan Akala, setelah kalian tunangan. Hanya putus status karena setelah itu, mereka masih berhubungan. Aku nggak bermaksud menjelek-jelekan kakakku sendiri. Aku bilang begini karena memang sudah ada kejadian. Mas Excel pun tahu, makanya dia nggak segan bertindak. Satu sisi Mas Excel berusaha jaga hati Mas, di sisi lain beliau juga harus menjaga hati Akala yang memang adik iparnya, ucap Kole berat. Alasanku maju, juga bukan hanya karena Mas sudah membantu keluargaku dari kebangkrutan. Bukan juga hanya karena alasan wajah dan mata kanan Mas begitu gara ulah Kak Ciko. Karena memang aku berusaha menengahi keadaan ini, menghindari adanya zina dan semacamnya. Karena pada kenyataannya, Mas dan Kak Cinta sama saja, keras kepala, dablek kalau bahasa Jawanya. Kalian nggak tanggung jawab ke diri kalian sendiri. Seenaknya, hanya karena bucin, otak kalian jadi bebal. Helios menghela napas kesal dan nyaris membalas Kole. Mas boleh saja marah ke aku, menganggapku sesuka Mas. Namun Mas jangan lupa, semenjak Mas menikahiku lagi, aku berhak melakukannya, tegas Kole. Tentu aku tahu batasanku. Alasanku sampai angkat suara juga karena Mas sudah kebangetan. Karena Helios masih menatapnya marah, Kole berkata. Kalau Mas merasa dunia nggak adil karena dalam urusan cinta pun Mas gagal, aku juga akan jujur ke Mas. Bertahun-tahun aku mencintai Mas Aidan.
kaget. Dalam diamnya, Helios yang masih menyimak benar tak menyangka, Cole akan mengatakannya. Aku mencintai Mas Aidan, bahkan sampai detik ini. Namun bukan berarti aku lupa diri. Melupakan siapa aku dan apa saja tanggung jawabku, tegas Cole. Bertahun-tahun aku mencintai, memberinya perhatian sewajarnya orang yang mencintai. Saat Mas Excel koma, itu pun bentuk rasa sayangku ke Mas Aidan. Adik Mas Aidan sedang terkena musibah. Tentu aku enggak boleh berdiam diri karena adiknya Mas Aidan, berarti adikku juga. Mas Aidan baru tahu itu setelah dia menikah dengan Mbak Arimbi. Karena bertahun-tahun aku mencintai, cintaku disabotase oleh Didi. Dia membuat keadaan seolah semua hadiah sekaligus perhatian yang selama ini aku berikan ke Mas Aidan, itu dia. Yang aku cintai Mas Aidan, tapi aku dipaksa pacaran dengan anak bibi Didi hanya karena Didi gak mau aku merebut Mas Aidan. Sementara kini, aku harus maju dan malah berakhir menikah dengan Mas. Mantanku sayang banget ke aku. Bahkan kemarin saat aku ke rumah sakit, kami bertemu, dan dia masih mohon ke aku. Dia tahu aku sakit, dan dia tahu, Mas nggak cinta aku. Dia tahu aku takut ke Mas. Dia mau bertemu Mas. Namun bukan berarti aku langsung lari ke pelukan dia karena andai aku melakukannya. Apa bedanya aku dengan Kak Cinta? Apa bedanya aku dengan Mas? Karenanya, setelah melihat tanggapan Mas seperti ini, aku jadi punya syarat. Cole memaksa dirinya untuk tidak menangis. Harusnya kamu juga tidak lupa, kita ada karena kamu yang terus memaksa, membuat hubungan ini ada. Sinis Helios tanpa sedikit pun melirik Cole. Bersambung.